Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9 Prodi Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Mau diskusi nih bareng sama Kania, Arfa, dan aku sendiri, Hana. Dimulai dari Kania nih, gimana nih Kak? Apa sih yang mau kita bahas? Oke, halo teman-teman, aku Kanialis Diana. Jadi gini loh, kemarin kan kita habis memperingati Hari Pendidikan Nasional nih. Pernah gak sih kalian mikir sama salah satu pelajaran yang dipelajari di sekolah? Terus tiba-tiba kayak sadar aja, kita ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like, why? Apa sih faedahnya buat hidup kita sekarang? Misalnya nih, tahu bercandaan ini gak? Perang di Penogoro itu terjadinya pas habis maghrib 1825 sampai 1830. Nah, coba deh, pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya gak sih di hidup kamu? Emangnya nanti pas wawancara kerja gitu bakalan ditanya, Dek, perang di Penogoro itu kapan ya? Gak akan kan? Atau pas kamu ngerjain kerjaan kamu? Atau pas mau ngedate sama orang yang baru ketemu di Tinder? Atau pas mau ketemu calon mertua? Pernah gak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Jawabannya pasti gak kan. Nah, terus buat apa dong? Kalau gitu, harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, jadi di video kali ini kita bakalan cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini, Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Dan aku sangat mendorong kalian buat tonton videonya sampai habis, karena kita janji di akhir video kita bakalan nyadarin kalian bahwa banyak alasan yang berguna banget buat hidup kalian ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke filosofisnya, kita mau bahas dulu nih soal orangnya. Nah, di sini ada teman kita yang bakalan share tentang Bapak Pendidikan Indonesia ini. So, langsung aja. Jadi gimana nih, Fa, ceritanya? Halo semuanya, nama saya Akfarik Sarga Utama. Oh ya, pertama-tama aku mau cerita dulu nih. Pada zaman aku dulu ketika sekolah SMP dan SMA, gue tuh pernah punya pandangan bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah laki-laki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya aja, lalu dijadiin dasar pendidikan. Gimana enggak coba? Nama depannya juga gitu. Terus aku kenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tulado, ing madyo mungon karso, tut uri handayani. Kurang aki-aki Jawa apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara? Kalau pada zaman sekolah, kita tuh cuma diajarinnya ya segitu aja. Akan tetapi, setelah aku belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, barulah aku ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu jauh banget dari sosok tersebut. Ki Hajar Dewantara itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin aja, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja udah syukur. Lah dia bisa sekolah di sekolah kedokteran, pintar banget orang itu. Sayangnya, dia juga nggak cuma pintar, tapi juga berani. Nah, kenapa coba sayang? Sayang sekali gitu. Ki Hajar Dewantara ini di kampus dikritik pemerintah Belanda kesana kemari, sampai akhirnya dikeluarin dari kampusnya. Terus, habis itu jadi wartawan dan dibuang ke Belanda, biar jauh dari Indonesia dan gak bikin rusuh di sini gitu. Nah, terus kan ceritanya dibuang nih ke Belanda. Tahu nggak apa yang dilakukan di sana? Jadi dia tuh di sana malah belajar, tahu nggak? Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi kita untuk menentukan prestasi, dan di Belanda itu udah jelas akan ke buku dan tulisan-tulisan. Orang pintar dan bijak dari seluruh dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan Indonesia pada waktu itu. Di sana dia belajar soal riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lainnya. Termasuk
salah satunya yaitu filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori, yang dimana sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia, dan hasil pembelajarannya dengan otak jeniusnya kemudian dia rangkum dan dia bawa pulang ke Indonesia lah, yang kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dianya sendiri, termasuk di taman siswa yang ada sekolah yang dia diriin sendiri, termasuk di perkumpulan Selat Sakliwon, geng obrolan intelektualnya dia, dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Ya, jadi gitu. Ki Hajar Dewantara itu bukan aki-aki kejawen yang tipis jenius yang sangat konsen soal pendidikan pada masanya, teman-teman. Kita di video kali ini akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurutku dan menurut kita penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Dan yang mau aku jelasin kali ini bukan Trikola, Tutpuri Handayani dan kawan-kawan tadi ya. Karena yang 3 itu harusnya fokusnya bukan murid tapi guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas? Di sini kita mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi. Dan ini biasanya sayangnya nih nggak pernah disekolahkan atau nggak pernah tidak ada di sekolah gitu. Hal pertama yang mau kita bahas mulai dari yang paling dasar, yaitu tujuan pendidikan. Dan di sini ada Hana yang bakalan sharing-sharing dalam hal ini. Oke everyone, kenalin nih, balik lagi nih sama aku Hana. Coba deh, menurut kalian tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pinter? Atau dapat nilai bagus? Dapat ijazah terus bisa kerja? No, that's wrong. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, itu manusia kok merdeka? Nah, menurut Ki Hajar, pokoknya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. That's simple, right? Dan sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pingin kita bisa selamat dan bisa bahagia. Kalaupun kamu bilang nih sekarang, enggak tujuan hidup kita tuh buat akhirat loh sebenarnya. Terus kamu berharap apa coba di akhirat? Kira-kira kalau bukan berharap kamu bisa selamat dari neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Cuma itu. Ini adalah sebuah topik yang secara universal sebenarnya ini diterima. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern itu tuh sepakat soal hal ini. Bahwa kita tuh nyarinya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Ya sekarang coba deh kita lihat sekitar kita. Kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita tuh tahu gak sih gimana caranya supaya kita bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa coba pada enggak tahu? Ada gak sih yang ngajarin? Sekolah ngajarin gak? Nah kalau misalnya sekolah aja gak ngajarin, terus kita tahu dari mana coba? Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yang harusnya yang bisa memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Terus nih ya, emangnya mengetahui kapan terjadinya peran Diponegoro itu ngebantu kita buat kita selamat dan bahagia? Atau tahu caranya integrasi Roman itu syarat selamat dan bahagia, ya nah? Nah, itu adalah alasan utama kita. Kita tuh pingin bantuin orang Indonesia buat bisa hidup seutuhnya dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajarkan di sekolah. Terutama ya ini nih, gimana caranya bikin orang bisa selamat dan bahagia. Nah, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya. Poin kedua nih, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini dengan nama Tri Rahayu. Ia percaya bahwa semua itu berhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connect. Atau misalnya gini nih, kalian nih berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga pertemanan kalian, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya
bisa jadi lebih baik kan hidupnya. Nah, jadi lebih baik kan kalau misalnya ini di sebuah daerah keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya bakal maju nggak? Kalau di sebuah negara daerah-daerahnya maju, negara-negaranya maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya dunia kan yang merasakannya. Rakyat juga merasakan itu semua, terhubung, dan itu semua dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal memerdekakan suatu daerah. Dan memerdekakan daerah adalah langkah awal kemerdekaan bangsa. Nih, jadi kita balik lagi nih, kenapa kita ngebahas ini ya? Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan? Kita semua, kita tinggal di dalamnya. Seluruh rakyat akan merasa lebih nyaman kalau negaranya lebih baik. Betul? Nah, termasuk aku, termasuk kamu, dan termasuk orang lain. Ingat nih, ini udah bukan zaman dimana kita membiarkan seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. No, that's wrong. Ini adalah zaman dimana kita bisa bahagia bersama orang lain tanpa harus mengorbankan orang lain. Oke? Oh iya betul tuh Nak, Ki Hajar menyebutnya dengan trikon, alias pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian, sejak lahir sampai kemarin. Dan besok nih, hari ini akan menjadi masa lalu buat kalian. Belajar itu harus terus-menerus panjang hidup. Harus selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Gak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% aja setiap harinya, hasilnya udah luar biasa banget buat hidup. Lanjut, ada konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Nah, dan yang terakhir ada konsentris. Belajar dari luar boleh, harus malah. Tapi jangan lupa, sesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Contohnya, Ki Hajar sendiri nih, meskipun kebanyakan ngambil dari luar, tapi habis itu dia bisa bikin filosofis keren kan? Like, oh kita harusnya gini segala macem. Nah waktu itu kita masih dijajah kan? Awal-awal juga negara kita masih ambyar. Nah jadi Ki Hajar tuh bisa menyesuaikan konteksnya sama Indonesia zaman itu. Iya nih guys, contohnya nih kalau misalkan dia menggunakan istilah memerdekakan manusia gitu. Buat itu tuh buat pembungkus sebenarnya, pembungkus konsep soal kebahagiaan. Kenapa sih dia pakai kata memerdekakan manusia? Ya karena merdeka adalah tujuan hidup Indonesia waktu pada saat itu. Termasuk juga nih, semua konsep keren ini kan gak bisa langsung diimplementasikan ya di Indonesia yang masih ambyar saat itu. Karena emang belum siap aja kan buat dibahas hal filosofis gini tuh di sekolah, ya gak sih? Nah masalahnya nih, 1 abad sudah berlalu, sekarang sudah zaman internet, tapi kok ya belum terlaksana juga gitu di zaman sekarang. Kenapa coba? BTW nih, aku tuh bukan bilang ya bahwa belajar teori termodinamika itu nggak penting ya, tapi ada hal yang lebih penting dan esensial bagi hidup kita sebagai manusia, tapi nggak dibahas gitu di sekolah. Oke, jadi ini nih pesan dari kita tuh ada 3. Yang pertama, jangan lupa belajar caranya bahagia. Yang kedua, ketika kita membangun diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik dan itu juga membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, belajarlah terus seumur hidup, ambillah dari berbagai sumber, tapi sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Oke, sekian dulu ya dari kita teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing di sana. See you guys.